Hai Bunda Cekatan, tak terasa kita sudah di pengunjung akhir pembelajaran Bunda Cekatan. Tak terasa sudah berbulan-bulan kita menjalani 4 tahap yang menyenangkan, namun juga bikin deg-degan. Dari tahap telur, lalu tahap ulat-ulat, kepompong, sampai ke tahap terakhir yaitu tahap kupu-kupu. Pada tahap telur-telur, saya membuat mind map untuk bagaimana saya bisa menjadi fasilitator dan juga menemani anak dalam belajar. Belajar di mana? Belajar di rumah, belajar di museum, belajar di mall, belajar di kolam renang, dan di mana-mana. Karena sumber pengetahuan tidak hanya ada di sekolah, dan keluarga kami ingin menjalankan homeschooling pada tahap pendidikan anak usia dini. Ternyata Bunda Cekatan bisa mewadahi saya untuk saya bisa bertemu dan belajar dengan teman-teman yang juga homeschooler dan juga teman-teman expert di bidangnya masing-masing. Saya bisa belajar tentang pendidikan anak usia dini, metode-metode belajar seperti Waldorf, seperti Montessori, dan yang lainnya. Dan saya juga bisa bertemu dengan mentor saya. Pada tahap telur-telur, saya bisa belajar bagaimana menemukan sebenarnya apa yang saya senangi dan apa yang ingin saya pelajari. Lalu pada tahap ulat-ulat, ternyata Bunda Cekatan mewadahi saya untuk saya bisa belajar dari sumber yang terpercaya dan banyak live FB group yang membahas banyak ilmu pengetahuan. Tentunya tidak hanya tentang pengetahuan untuk anak usia dini saja, tapi saya juga bisa belajar perencanaan keuangan, lalu manajemen emosi, dan banyak hal. Di situ juga banyak expert yang wah keren-keren banget. Lalu pada tahap kepompong, nah ini tahap yang seru banget karena kita disuruh puasa. Puasa apa sih? Disuruh puasa bagaimana kita bisa menahan hal-hal yang tidak ingin kita lakukan lagi. Misalnya hal-hal yang buruk pada diri kita, suka bangun siang atau suka marah-marah. Wah, itu susah banget. Tapi di Bunda Cekatan ternyata diajarkan. Dan juga kita bisa menilai diri sendiri. Ternyata dalam 7 hari puasa seperti itu lumayan sulit ya. Ada lagi tantangan yang lebih seru. Tantangan 30 hari. 30 hari saya harus mengisi jurnal, kegiatan apa saja, dan evaluasinya bagaimana. Tapi terasa mudah karena ditemani Badi. Bunda Cekatan mewadahi saya untuk bertemu Badi saya. Dan saya dan Badi saya saling menyemangati untuk tantangan 30 hari. Pada tahap terakhir, yaitu tahap kupu-kupu, di sini kita bertemu dengan mentor dan menti kita. Di 7 pekan, kita selalu berkomunikasi dan juga berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan juga mempelajari hal-hal baru. Dan saya mempelajari tentang manajemen emosi dan bagaimana supaya saya bisa mindful. Saya senang sekali bisa bertemu menti dan mentor saya. Berbagi ilmu kepada menti selain meningkatkan skill kita sebagai mentor, tapi juga menyenangkan loh berbagi itu. Walaupun kegiatan perkuliahan Bunda Cekatan sudah berakhir, saya akan tetap mengisi gratitude journal saya yang direkomendasikan oleh psikolog dari mentor saya dan juga mengisi jurnal bermain dan belajar untuk anak saya. Terima kasih Bunda Cekatan. Di sini saya bisa belajar bagaimana cara belajar dan bisa mengetahui apa yang saya butuhkan untuk belajar.